Hey Telitizen, kembali lagi bersama saya Aji Gautama Putrada. Ini adalah mata kuliah Sistem Cerdas Internet of Things atau IoT. Ini sekarang kita sudah di pertemuan ke-12 yaitu Deep Learning dengan Keras. Pada bagian ketiga kita akan mempelajari macam-macam Deep Learning. Pada video sebelumnya kita sudah membahas apa itu ANN. Ini menjadi penting karena ANN itu adalah basic dari deep learning. Pada intinya dalam ANN terdapat input, kemudian terdapat output, kemudian setiap bulatan ini namanya adalah neuron-neuron, kemudian di tengah-tengah input dan output adalah hidden layer. Sekarang kita mau belajar DNN dan jenis-jenis DNN. Nah, jadi kita mau belajar keluarga cemara dulu atau pohonnya dulu. Pembagiannya gimana? Ya, kalau misalnya kita lihat ini sama kayak machine learning ya. Jadi deep learning juga dibagi menjadi supervised dan unsupervised. Di mana supervised itu yang training yang menggunakan label, kalau unsupervised dia training yang tidak menggunakan label. Nah, kalau di supervised contohnya ada DNN, CNN, dan LSTM. Kalau misalnya di unsupervised, contohnya ada autoencoder. Nah, sebenarnya lebih banyak lagi pembagiannya, cuman mungkin buat kita yang baru belajar, kita belajar yang ini dulu. Oke. Nah, yang pertama adalah DNN atau Deep Neural Network. Kalau misalnya kita lihat gambarnya sama persis seperti ANN, cuman dia mempunyai seperti yang saya jelaskan, deep learning itu mempunyai hidden layers yang lebih dari satu. Nah, ini bisa satu, bisa dua, bisa 5, gitu, bisa banyak, tergantung nanti bagaimana akurasinya dari modelnya, apakah bagus kalau banyak atau bagus kalau sedikit, tinggal kita sesuaikan saja. Nah, ini nanti dibedakan dengan yang selanjutnya adalah ini nama neuronnya itu apa. Kalau misalnya ini adalah yang paling basic, nama neuronnya itu adalah dense. Dense itu bahasa Indonesianya adalah padat. Kenapa padat? Nah, nama lainnya adalah fully connected. Nah, padat itu maksudnya dia hanya menghubungkan saja. Nih kan panahnya banyak nih antara semua neuron sebelumnya dengan semua neuron setelahnya. Jadi fungsinya dense itu seperti itu. Nah, ini untuk yang tiga lagi. Kalau convolutional neural network itu, kalau kita lihat modelnya kan bentuknya persegi, karena dia biasanya untuk mendeteksi image. Nah, dia menggunakan teknik namanya konvolusi, yaitu suatu jenis perkalian. Kalau misalnya long short term memory ini, bentuknya adalah rangkaian, artinya yang ini berhubungan dengan yang sebelumnya. Kenapa begitu? Karena dia biasanya untuk yang sifatnya berhubungan dengan waktu, seperti teks dan seperti suara dan lain-lain. Kemudian autoencoder bisa dilihat nih yang tadi unsupervised, berarti dia tidak pakai label. Ini outputnya itu adalah inputnya sendiri, makanya ukurannya sama, makanya bentuknya seperti kupu-kupu. Ini biasanya buat anomaly detection dan compression, dan kalau di image itu untuk menghilangkan noise seperti itu. Nah, itu tadi kita sudah belajar jenis-jenis deep learning, ada 4. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar langsung pakai Keras. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya.